Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adonis Tira Hidayatullah, Misdara Anissa Putri, dan Sabil Anzani Hidayat. Kami akan membahas tentang implementasi ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang. Islam adalah jalan hidup yang dihadirkan untuk umat manusia. Keislaman seseorang tidak cukup jika hanya dengan mengucapkan syahadat saja, atau lebih luas yang disebut sebagai rukun Islam. Islam harus diterima secara kafah atau totalitas, termasuk dalam penerapan syariatnya. Dengan ini kita semua mengerti bahwa kehidupan sehari-hari segala perbuatan kita harus bersandar pada hukum-hukum Islam. Baik dari hubungan kita dengan Allah, habluminallah, hubungan kita dengan diri sendiri, maupun hubungan kita dengan orang lain, habluminanas, dan juga hubungan kita dengan alam semesta, habluminalam. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan kita bahas pada makalah kali ini adalah yang pertama, seperti apakah hubungan dengan Allah atau habluminallah, seperti apa hubungan dengan diri sendiri, seperti apa hubungan dengan orang lain atau habluminanas, dan seperti apa hubungan dengan alam semesta atau habluminalam. Selanjutnya yang pertama kali akan kita bahas adalah habluminallah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Allah memerintahkan manusia untuk menyembah kepada Allah dan beribadah kepadanya. Ada beberapa ibadah dalam kaitannya yang diperintahkan oleh Allah. Sebagai contoh lainnya adalah sholat. Sholat adalah suatu ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah. Perintah sholat tersebut berkali-kali di Al-Quran disebutkan, mulai dari surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi. Begitu pentingnya sholat karena kelak sholat adalah tiang agama. Ibadah pertama kali yang diperiksa dalam perhitungan amal di akhirat dan menjadi tolak ukur seluruh amal ibadah lainnya. Selanjutnya adalah membaca Al-Quran. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat hukum, aturan, pedoman yang harus dipenuhi oleh umat Islam, dan juga terdapat ilmu pengetahuan dan sejarah yang bisa dijadikan hikmah bagi seluruh umat manusia. Bila umat manusia selalu bersandar pada Al-Quran dan hadis, maka akan menjadi umat yang kuat. Sebaliknya, bila umat manusia tidak mau membaca dan mempelajari, maka mereka tidak akan mengerti aturan sebagai seorang muslim, atau dengan kata lain, menjadi orang yang bodoh atau jahil, yaitu bodoh dalam ilmu agama, dan akibatnya umat Islam akan semakin jauh dari agamanya dan menjadi kaum yang lemah, bahkan menuju kepada kehancuran. Selanjutnya ada hubungan dengan diri sendiri. Hal ini berkaitan dengan segala aktivitas dan tingkah laku setiap individu yang harus berdasarkan hukum Islam, mulai dari berpakaian, cara bersikap, dan sebagainya. Adapun akhlak pada diri sendiri diantaranya yang pertama yaitu berakhlak terhadap jasmani, yaitu menjaga kebersihan dirinya. Islam menjadikan kebersihan sebagian dari iman. Islam menekankan kebersihan secara menyeluruh meliputi pakaian, tubuh, dan juga badan. Yang kedua, menjaga makan minumnya, yaitu bersederhana dalam makan dan minum. Sebaiknya sepertiga dari perut dikhususkan untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Yang ketiga, tidak mengabaikan latihan jasmaninya. Latihan jasmani amat penting dalam penjagaan kesehatan, walau bagaimanapun harus dilakukan sesuai dengan etika yang ditetapkan oleh Islam tanpa mengabaikan hak-hak Allah, diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat ada rupa diri. Seorang muslim harus mempunyai rupa diri yang baik. Islam tidak pernah mengizinkan budaya yang tidak senonoh, compang-camping, kusut, dan sebagainya. Islam tidak melarang umatnya menggunakan nikmat Allah kepadanya asalkan tidak melampaui dan takabur. Selanjutnya berakhlak terhadap akalnya dan memenuhi akalnya dengan ilmu. Sudah seharusnya umat Islamiyah yang selayaknya menjadi pemandu ilmu supaya manusia dapat bertemu dengan kebenaran. Perkara utama yang patut diketahui adalah pengetahuan terhadap kitab Allah, bacaannya, tajwidnya, dan tafsirnya. Kemudian hadis-hadis Rasul, sirah, sejarah sahabat, ulama, dan juga sejarah Islam, hukum hakam ibadat, serta muamalah. Selanjutnya yang terakhir adalah berakhlak terhadap jiwa. Jiwa perlu dibersihkan. Pembersihan jiwa beda dengan pembersihan jasad. Ada beberapa cara untuk membersihkan jiwa dari kotorannya, di antaranya bertaubat, bermukarabah, bermuhasabah, bermujahadah,
memperbanyak ibadah, dan menghadiri majelis iman. Untuk meningkatkan tahap kejiwaan kita, perlu seseorang yang memperingatkan kita. Di samping itu, kita juga perlu berdoa kepada Allah. Selanjutnya ada hablum minanas. Allah memerintahkan manusia untuk saling menyayangi dan berbuat baik satu dengan yang lainnya. Allah mengatur masalah hubungan yang baik sesama manusia, antara lain tentang mendahulukan kepentingan orang lain yang lebih penting dalam Quran surat kedua ayat 177 dan surat ke-59 ayat 9. Kemudian berbuat baik adalah merupakan sebaik-baik amalan dari Quran surat ketiga ayat 92 dan Quran surat ketiga ayat 134. Kemudian menyempurnakan takaran dan timbangan serta tidak merugikan orang lain dalam Quran surat ke-7 ayat 85, Quran surat ke-11 ayat 84, Quran surat ke-11 ayat 85, dan sebagainya. Mengurangi takaran termasuk korupsi kecil-kecilan. Selanjutnya berinfak atau memberikan sebagian rezeki kepada orang lain yang membutuhkan dalam Quran surat kedua ayat 254, Quran surat ketiga ayat 92, dan sebagainya. Dan yang terakhir, tolong menolong dan kasih sayang dalam Quran surat ke-5 ayat 2, Quran surat ke-48 ayat 29, dan sebagainya. Hablum minal alam. Hablum minal alam adalah hubungan manusia dengan lingkungan atau alam sekitar. Hubungan kita dengan alam pun harus baik. Misalnya, kita harus senantiasa menjaga lingkungan agar tetap bersih, menjaga makhluk hidup lain, seperti binatang dan juga tumbuhan, kecuali binatang-binatang yang diperbolehkan untuk membunuh atau membunuhnya secara terpaksa karena mengancam jiwa kita. Selanjutnya, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah segala perbuatan baik kepada sesama manusia itu tidak merugikan orang lain. Tolong menolong dan kasih sayang memang diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Artinya, hubungan baik kepada sesama manusia juga merupakan hubungan baik kepada Allah dalam rangka melaksanakan perintahnya. Dengan kata lain, hablum minanas dalam rangka hablum minallah. Keduanya sejalan dan tidak untuk dipertentangkan. Orang yang mengabaikan hablum minanas selain akan mendapatkan murka dari Allah dan konsekuensi di akhirat, juga akan menerima konsekuensi dari sesama manusia lainnya, berupa perlakuan atau sanksi dari aturan hukum atau norma masyarakat di mana ia berada. Maka dari itu, mulai sekarang kita wajib menjadi seseorang muslim yang bisa menyeimbangkan semua aspek amalan, baik hablum minallah, hablum minanas, dan juga hablum minal alam. Dengan demikian, kita akan menjadi golongan orang yang beruntung. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.